Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang hebat dan luar biasa ini. Di pagi hari ini, bukan saya terpaksa untuk memanggil jam kerja Bapak dan Ibu karena ada hal yang Bapak dan Ibu harus ketahui. Nggak tahu ini apakah proses seperti ini itu ketika ada TGP aja atau sebenarnya sudah ada. Ya. Seminggu kali ini. Iya. Kenapa dibilang dana? Oke, baik. Tapi kabarnya bagaimana Bapak dan Ibu? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah juga ya Bu, selamat untuk Allah yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini di ruangan ini kita dapat bersyukur nanti dalam akan mencetuskan visi dan misi sekolah. Apa saja sih visi dan misi yang di sekolah ini yang diberikan di sekolah ini? Nanti apakah itu bisa ditinjau ulang atau bagaimana? Nanti itu tergantung pada orang yang ini dan ini. Salam serta salam selalu kita kerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Berhubung Ibu Rani ada ya, langsung saja juga. Tapi ada pembukaan tidak ada? Suara Pak. Siap. Ya, baik kita langsung saja karena sekarang sudah hampir menunjukkan waktu jam 8 karena nanti jam 11 saya harus di pasti yang lain. Untuk Kak, kita langsung Kak. Takdiman mulai dan Selasa Pak. Untuk Bapak Takdiman selaku pengganti untuk memberikan dukungan atau pembukaan waktu dan tempat bebas. Akan. Halo. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Kami atas nama kepala sekolah, cuma atas nama aja bersifat. Karena berhubung menimbang sesuatu pada hari ini sekolah mungkin dalam. Maka dari itu kami sebagai guru yang untuk melakukan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Teman karena kami ya bukan jobnya dari teman-teman JDP. Apa itu JDP lagi? Bagus 100. Alhamdulillah. Karena Pak ini adalah guru yang sangat profesional. Sangat profesional. Jadi baik dan gurunya itu ada dan baik karena Pak ini orang seni. Jadi kami percaya 100%. Karena kami yang orang jauh Pak asli dari Bangladesh. Asli Pak Bangala Blok Desa. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami di sini Pak mungkin yang awal dan akhirnya nggak tahu, jadi kami ya sekedar ingin tahu. Dan kami atas nama kepala sekolah ini kami serahkan kepada ibu sebagai guru penggerak Pak, guru profesional. Jadi kami intinya Pak gaul kayaknya nggak tahu. Sekali lagi Pak kami mohon maaf karena keadaan kami kesehatan baru begini. Nah,
SD kami kok sangat jauh sekali. Mungkin tiap tahun dapat bantuan gaji, Pak. Gaji. Itulah Pak, kami tidak panjang lebar karena belum tahu isinya. Jadi apa isinya mungkin Ibu yang tahu Pak. Jadi kami serahkan kepada Ibu Nur. Dan kami kurang lebih mohon maaf ya sebesar-besarnya. Karena kami Pak ya sendiri. Jadi kami percaya Pak pada Ibu Nur, karena Ibu Nur ada ibu yang fokus sampai di kabupaten Pak hebat. Hubungan kabupaten ini. Itu saja Pak pesan dari kami, kurang lebih kami mohon maaf yang sebesarnya. Dan kami akhir saja bila kita walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bangladesh, Bang Peloan apa Pak? Bisa juga. Baik, terima kasih atas sambutannya tadi saja. Mohon izin Bapak dan Ibu, mungkin kan sebelumnya kan ada sebuah pepatah mengatakan saya. Kalau kenal ya kalau di jalan, kalau masalah tingkat jadi. Mohon izin perkenalkan nama saya Wahito. Wahito Pak. Mulai yang Sabtu berarti Pak. Iya, benar banget. Bisa gue. Ya, jadi pada Pak. Nama saya Wahito. Kalau saya juga punya nama Ren Omiten. Banyak di sekolah saya. Saya tek ya. Iya. Saya seperti kebanyakan bilang gitu. Nama saya Wahito. Asli orang optimalis. Teman satu kelas saya di SMA dalam PKI Jakarta. Itu saya dapatkan. Pada hari ini mohon izin pula saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara nanti yang akan dilakukan oleh Ibu saya. Apa saja? Yang pertama berkaitan latar tujuan diskusi. Apa saja sih tujuan dari diskusi ini nanti akan didapatkan oleh Ibu saya. Terus yang kedua adalah merumuskan kalimat rukam. Apa sih kalimat rukam yang seperti apakah? Nah nanti juga dibahas oleh Ibu ya. Dan setelah itu, setelah Ibu Trini sudah melakukan kalimat rukam, baru kita akan meninjau bersama berkaitan dengan isi yang ada di sekolah ini. Apakah visinya itu sesuai dengan program dari BPKBI yaitu tentang profil pelajar Pancasila atau belum. Nah dari situlah adanya forum seperti itu. Kita mengarahnya nanti tetap ke siswa. Apapun nanti hasil dari Bapak dan Ibu di sini itu selalu bermuara pada kepentingan siswa. Kalau dulu kan biasanya kan apa ya, persoalan. Kalimat ini sekarang kita ubah menjadi adalah siswa menjadi prioritas utama. Setiap keputusan apapun itu baik dan buruknya harus berdasarkan siswa. Terus dilanjut dengan yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang menentukan isi. Nah, nanti itu dari isi itu akan mencerminkan kira-kira anak-anak Bapak dan Ibu kita ini seperti apa. Terus prakasa perubahan apa yang akan dilakukan ketika dia bagaimana adalah siswanya. Yang pasti setiap guru itu yang ada satu siswa yang hebat, berakhlak, ya Pak. Terus dan itu juga kadang-kadang Pak pasti mengingatkan siswa sekolah itu asistennya banyak. Kan seperti itu biasanya. Kalau kami di SMK itu kalau siswa sedikit itu rugi. Kalau kan di SMK. Aman ya sih. Oh gitu. Nah, Tidak sama itu. Dosa sedikit aja. Nah itu. Dalam prinsipnya nanti prakasa perubahan apa saja nanti yang Ibu dan Bapak lakukan di sini. Nah di forum inilah seperti adanya. Saya harapkan nanti Bapak dan Ibu itu berperan aktif. Oh di sini kira-kira cocok enggak dengan profil pelajar Pancasila? Terus profil pelajar ini seperti apa nanti akan dibahas di besar ini? Di situ juga. Ya. Terus yang keempat adalah mendiskusikan isi perubahan. Kira-kira siswa kita akan berubah tuh. Nah pertanyaannya, gurunya mau berubah enggak nanti itu? Nah disitulah di sini kira-kira perubahan itu
semuanya harus bermuara pada anak didik. Terus yang terakhir adalah penutup. Nah, demikianlah pesan acara pada diskusi hari ini yang nanti untuk berkelanjutannya saya serahkan langsung ke Ibu Bayi. Ibu, waktu dan tempat mau bersilakan. Mangga, Doro. Terima kasih Bapak telah memberi waktu kepada saya untuk sedikit memaparkan tentang diskusi tentang visi dan misi sekolah. Tanpa berniat untuk merubah total, kita hanya merambukan saja misi yang ada di sekolah kita itu apakah masih relevan dengan kodrat zaman sekarang, kebutuhan anak-anak, ataukah masih harus ada perubahan. Kemudian kita juga akan melihat sedikit tentang profil pelajar Pancasila yang sekarang dimunculkan. Jadi kita tinjau ulang kembali apakah visi yang kita jalankan sekarang ini apakah sudah sesuai dengan program pemerintah kurikulum Merdeka Belajar dengan profil pelajar Pancasila ini. Baiklah, kita mulai diskusi ini. Yang pertama adalah alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Kemudian selawat serta salam juga semoga tetap terlimpah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Sartiman. Kemudian yang saya sangat hormati juga Bapak pengajar praktek, Bapak Wadito yang jauh-jauh sudah ke sini. Alhamdulillah. Masih juga kita dalam keadaan sehat ya Pak ya. Semoga nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang sangat saya hormati, sangat saya cintai juga teman-teman, rekan guru PTJ SDN 2 Malangsari. Kemudian yang pertama adalah tentang visi misi sekolah. Saya sebelum ke visi misi sekolah saya ingin dulu ke latar belakangnya. Jadi diskusi ini saya ambil latar belakangnya adalah munculnya kurikulum Merdeka sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi ini. Kemudian dengan tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini di titik beratkan kepada siswa. Nah, sekarang kita akan sedikit mengenal tentang profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat. Mungkin di dalam Islam juga kita sudah kenal ya. Kita diwajibkan untuk belajar itu sampai ke liang lahat. Di sini dicetuskan kembali oleh pemerintah dengan model profil pelajar Pancasila. Profilnya adalah pelajar sepanjang hayat. Kalau sepanjang hayat berarti tidak ada kata pensiun ya Pak Sartiman. Ya, jadi kalaupun sudah pensiun tetap menjadi orang yang menuntut ilmu, yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, yang memiliki paradigma berpikir terbuka terhadap perbedaan dan kemajukan. Apalagi kita berada di sekolah yang otomatis kemajukannya walaupun agama manut satu Islam ya Pak ya, tapi mungkin ada perbedaan kecil atau perbedaan di watak, karakter dan yang lainnya. Maka di dalam profil Pancasila ini kita dikenalkan tentang kemajukan, tentang multi talenta, multi potensi yang ada di siswa itu. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila itu kita dikenalkan juga dengan 6 dimensi yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah bernalar kritis dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian di dalam dimensi-dimensi itu ada beberapa elemen
dalam dimensi itu. Jadi kita menentukan bahwa dimensi satu ini tercapai atau belumnya kita lihat dari elemen kuncinya. Elemen kunci yang terdapat bisa ke anak-anak didik kita. Elemen kunci yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kuncinya ada 5. Yang pertama adalah akhlak beragama. Kemudian akhlak pribadi, ada akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, kemudian akhlak bernegara. Mungkin kalau di dalam Islam itu sudah tidak asing lagi ya. Ada hablum minanas, ada hablum minallah. Tapi kita dijabarkan lagi dalam ini. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Elemen kuncinya yang terdapat di keberkebinekaan global adalah 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2. Kemampuan komunikasi interkultur dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Elemen kunci dari gotong royong adalah berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Elemen kunci yang terdapat dalam mandiri ini adalah 1. Kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Maka ketika anak sudah mendapatkan sifat kemandirian itu, dia akan dengan sendirinya timbul kesadaran akan dirinya terhadap situasi yang dihadapi itu. Ketika mengambil tindakan, ketika mengeluarkan ide, itu akan muncul. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis, dengan elemen kuncinya adalah 1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, terutama yang sekarang kita hadapi yang sekarang itu adalah era era digital. Anak-anak sangat dituntut sekali untuk bernalar kritis karena informasi yang mereka dapatkan itu tidak terbatas. Kalau dulu kita hanya informasinya dari guru, sekarang mereka benar-benar mencari sendiri. Jadi kita juga agak susah membentenginya, mana yang cocok untuk mereka, mana yang belum cocok untuk mereka. Karena informasi-informasi yang sifatnya belum cocok juga kadang mereka serap aja. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Elemen fungsinya adalah menghasilkan gagasan yang orisinil. Yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Itu adalah sekitar profil pelajar Pancasila yang sedikit diungkapkan. Kemudian sekarang kita akan meninjau visi dari UPTD SDN 2 Marangsari ini. Ini takut. Visi UPTD SDN 2 Marangsari ini adalah terwujudnya peserta didik yang ramah. Ramah ini adalah sebuah singkatan, Pak. Yang pertama adalah bisa singkatan, bisa juga tidak singkatan, juga masuk ramah dalam arti multi arti, Pak. Yang pertama adalah religius, aktif, mandiri, amanah, dan handal. Jadi visi dari UPTD ini mengharapkan siswa muridnya itu adalah ramah. Ramah dalam arti sopan santun bisa, ramah dalam arti singkatan juga bisa. Kemudian dengan indikator pencapaian, indikator dari ramah itu adalah yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan siswa dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang ketiga adalah mendukung peningkatan rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, mendorong siswa agar mampu bersaing secara global sehingga dapat hidup berdampingan dengan anggota masyarakat atau bangsa lain.
Yang kelima, menunjang kelestarian dan keberagaman budaya. Yang keenam adalah mengembangkan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah dan lingkungan untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi bagi pengembangan daerah. Selamat datang, alhamdulillah bisa hadir. Lanjut. Bu, ibu, pecah nih tambah sekali. Cilo. Dan bagaimana? Bisa ya, siapa dulu ya. Beralih ke selanjutnya, tadi kita sudah menyinggung tentang visi dari sekolah kita yaitu UPTD Malangsari 2. Sekarang kita ke misinya. Ketika ada visi maka otomatis akan timbul misi. Misi dari UPTD TN2 Malangsari ini: 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, membina kemandirian siswa melalui kegiatan pembiasaan kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. 4. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi siswa. Lalu bagaimanakah dengan visi misi sekolah kita? Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan tujuan pembelajaran kita? Nah, dari situ kita sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana visi misi sekolah kita itu, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila ataukah memang masih ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk lebih memaksimalkan visi kita. Masih ada perubahan. Ya, terima kasih Kak. Nanti kita ada ruang untuk ini ya Kak. Kemudian ada cita-cita untuk murid yang sebenarnya sudah dibagikan Pak ke guru-guru itu, sudah dibagikan dan sudah diisi. Ya. Ada cita-cita untuk murid. 1 adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik yang bagaimana yang kita impikan itu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa gitu. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Yang keempat, mungkin di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik juga. 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa itu adalah kalimat rukam yang sebenarnya sudah diisi sama guru-guru yang lain. Mungkin saya sedikit ada yang saya bacakan. Ini dari kalimat rukam ini, saya ini dari Ibu Nur Laila Jamilah. Kita memimpikan murid-murid yang ramah sesuai dengan visi yang tadi. Beliau menjawab yang ramah, religius, aktif, mandiri, amanah, dan handal. Kemudian yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah bibit unggul yang perlu kita pelihara dan kita rawat hingga menjadi tumbuh dan kembang sesuai kodrat dan zamannya. Ini sesuai dengan sekali dengan adik apa ya? Bahwa murid-murid atau anak-anak itu diumpamakan seperti tanaman yang memang harus kita rawat, kita jaga. Kemudian yang kata rempang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan bakat dan minat murid supaya bisa belajar dengan bahagia dan menyenangkan. Otomatis jika anak-anak ini benar-benar sesuai dengan hati nuraninya, merasa potensinya ini, dia akan senangnya itu luar biasa Pak. Seperti yang ekskul yang hari Sabtu itu Bu, saya hentikan, kata saya udah capek dari pagi itu anak-anak ada yang nari, ada yang bermain olahraga, ada yang lain sesuai ekspresi mereka, bakat mereka. Jam 11 itu Pak saya hentikan karena takut kecapean. Anak-anak masih bilang, masih Bu, masih enak kan gitu. Jadi semangat Pak. Mungkin semangatnya itu yang luar biasa Pak, karena sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian kata
ini adalah murid di sekolah. Kita sadar betul bahwa setiap murid itu unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai bakat dan minatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu berkolaborasi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah kita dan warga sekolah ini paham bahwa semua akan berhasil ketika berkolaborasi dan saling mendukung, terutama seluruh instansi atau pihak-pihak yang terkait dengan kemajuan pendidikan itu sendiri, terutama yang ada di warga sekolah. Kemudian kalimat yang saya sisipkan adalah kalimat menyerah berarti menerima bahwa kamu lelah, tetapi untuk beristirahat dan mencoba lagi adalah tanda sebuah tekad. Mungkin itu semangat buat saya pribadi dan yang lainnya. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya, Pak. Kemudian saya serahkan lagi kepada teman-teman sekilas tentang visi misi kita dan sekilas tentang profil pelajar Pancasila. Silakan kita rembukan bersama apakah masih harus ada perubahan atau ada kebiasaan budaya positif yang perlu disisipkan kembali. Maka dipersilakan kepada Bapak Wali Kota. Baik, terima kasih untuk hari ini presentasinya sudah. Sekarang giliran Bapak dan Ibu, jika memang tadi isi dari sekolah ini ada peninjauan ulang, maka buku itunya di ini ada, tetapi senyap aslinya. Ya ini. Untuk Bapak dan Ibu kepala, ini kan isi Edukasi Kembangan Sari, yaitu terlibat politik yang pertama, religius, aktif, mandiri, amanah, dan ramah. Mari kita taat bersama-sama. Apakah dari kata ramah itu yang berkaitan dengan religius, aktif, mandiri, dan standar itu, apakah itu sudah berwarna siswa atau belum? Contoh, misalkan tadi kan ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang benar berakhlak itu. Nah, dari kata religius itu, apakah itu masih relevan dengan poin yang pertama, dimensi yang pertama itu? Biasa masih relevan tidak? Religius itu berkaitan dengan 6 dimensi profil pelajaran yang saya tadi, yaitu berakhlak, mulia, beriman, dan pertama bukannya Maha itu. Ya. Untuk hari itu kira masih relevan tidak? Masih relevan. Karena religius fondasi. Tuh. Terus kata aktif. Nah, kira-kira kalau misalnya dari kata aktif itu kalau dalam dimensi profil pelajaran Islam maksudnya kemana? Pengenalan kritis bisa. Ya. Terus kreatif bisa. Ya. Demokratik. Nah, itu kan juga kan kira-kira masih relevan tidak? Masih. Oke, ya ini mah enggak ini saja. Nah, nanti kan ada isu mandiri. Nah, dari kata mandiri itu, dari 6 dimensi tadi kira maksudnya kemana? Ada mandiri kan Ya, ada Pak. berarti yang nomor 6 kalau salah gitu ya. Nah, amanah. Nah, amanah di sini kira kalau dari profil pelajar Pancasila itu kita harus kemana? Pertama bisa. Ya, alat itu bisa kan? Oke, terus yang ada. Gotong royong di depan. Nah, itu ya. Nah, berarti dalam prinsipnya setelah kita tinjau, berarti kata ramah ini kalau kita singgung terkait dengan profil pelajar Pancasila itu berarti masih sifatnya relevan. Sepakat kata Bu ya? Sepakat. Oke.
Nah kira-kira dari kata alam ini udah berapa tahun? Udah lama kan? Lama ya? Berapa sekarang ya? Di atas Tahun kemarin 2022 22. sama ini Pak. Maret 22. Tahun kemarin Pak. Kemarin. 1 tahun yang lalu. Dalam prinsipnya untuk perubahan fisik itu adalah itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Entah itu keadaan baru itu perlu ada revisi ulang atau revisi ulang. Ya itu memang itu adalah kebijakan dari sekolahnya masing-masing. Prinsipnya gini, walaupun ini kita bicara ini konsep belajar, artinya dalam setiap perubahan fisik itu sepanjang-panjang itu jangan nanti hanya soal individu saja. Karena dalam prinsipnya kita itu tidak ada orang yang hebat, Bu. Yang hebat itu adalah kita bersama. Tim. Iya, itu. Kebersamaan, Pak. Bersama. Betul, sepakat. Bareng-bareng. Kebijakan awal itu contoh misalkan kayak kebijakan ibu kepala, tapi kalau misalkan yang lainnya itu tidak bekerja sama, sehebat apa begitu Bu, nggak bakal bisa. Awal ya. Nah betul, nah inilah prinsipnya forum ini itu. Mari kita bersama-sama, kita di sini bersama juga untuk kebaikan sekolah ini. Kalau baik buruknya kan ada di kita. Karena dalam prinsipnya sistem apa, misalkan tugas kita ini tugasnya hanya menuntut, mengarahkan, bukan memaksakan kehendak kita. Oleh sebab itu, nah dari visi ini bagaimana kira-kira biar untuk anak kita satu di samping anak-anak juga itu jatuh dalam mintaknya, suku-suku sama mintaknya juga. Itu dengan visi tentang saya anggap ini masih relevan ya. Nah, maka ibu cari ini nanti saya kembalikan lagi ke ibu cari ini karena perubahan apa saja nanti yang ingin ibu lakukan di sini, ibu dengan ibu kepala dan tentu yang lain. Maka kami kembalikan. Umur Belum bubut. Terima kasih Bapak arahannya. Sebagaimana yang tadi dibahas sedikit diulas oleh Bapak PP bahwa visi PPD ini sebenarnya sudah relevan dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin nanti kita ada ininya adalah di indikator pencapaian atau budaya-budaya positif apa saja sih yang perlu kita terapkan ke anak-anak agar menunjang visi misi dari sekolah kita ini gitu ya. Mungkin dilihat dari indikator ini kita adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Mungkin pembiasaan yang sudah berjalan di